Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin Inter, bukan ngomongin ini. Ngomongin ini itu bisa juga kali. Aduh, udah apa sih? Jayus banget. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita bahas update transfer seputar kontrak baru. Aku mau liatin ini, sebenarnya berita udah 2 hari yang lalu, tapi aku lupa waktu itu nyampein. Ini dia, wih, jersey ketiga Inter. Wih, kayak ada sentuhan etnik gitu nggak sih? Aku suka sih ininya. Sampai ada yang bikin ini apa namanya, kayak warnanya Wolverine. Kebetulan baru aja. Wih, aku nonton di bioskop loh sama temen, nonton Deadpool and Wolverine, keren. Akhirnya Wolverine pakai seragamnya yang kuning itu kan. Apa mungkin kebetulan ini karena Wolverine udah mau pakai baju kuning, Inter juga keluarin lagi jersey kuning. Nggak ada hubungannya ya. Oke, pertama, Pret akhirnya menandatangani kontrak. Belum menandatangani tapi sudah setuju. Tinggal put pen to paper aja, istilahnya tinggal tanda tangan aja. Cuman ada satu hal yang agak ini dia, yang agak nyelekit, tapi nyelekitnya dikit sih. Dia ngotot minta agar dimasukkan ada release clause. Nah, sebenarnya release clause ini kemarin ada yang nanya, itu release clause-nya yang minta Inter apa Dumfries? Ya aku jawab, kalau yang namanya release clause hampir selalu yang ingin memasukkan itu adalah si pemain. Kenapa? Karena tim itu tidak berkepentingan dengan release clause. Kalau pemainnya bagus kan suka-suka dia mau jual berapa. Tapi kalau dari segi pemain, dia logikanya kalau suatu saat dia ingin pergi supaya tidak terhalang oleh si klub. Karena misalnya nih, kayak dalam kasus Dumfries, kalau dia pengen pergi dari Inter, tapi Inter nggak mau ngejual di bawah harga 20, sedangkan tim lain nggak ada yang mau bayar 20, kan dia nggak bisa pergi dari Inter, kayak gitu loh. Nah, makanya dengan dia masukkan itu, aku dengar jumlahnya 12 jutaan, tapi belum ada ini fixnya, itu masih masih dinegosiasikan lagi. Kalau dia udah ada release clause 12 juta euro, berarti kalau ada tim yang mau mengontrak dia dan siap membayar 12 juta, itu udah nggak perlu ngomong sama Inter lagi, tinggal bayar 12 juta, terserah gitu. Itu soal release clause ya. Nah ya mungkin Dumfries itu antara aku pengen pindah tapi nggak ada yang mau beli aku, ya udahlah perpanjang kontrak aja. Kan lumayan dapat tambahan gaji dari 2,5 juta jadi 4 juta loh, itu sangat-sangat lumayan itu. Kemudian nah ini nih Palacios yang banyak bilang, waduh, kemarin ada yang komen itu beli pemain remaja cuman berapa ini, 10 juta aja, dramanya nggak kelar-kelar. Sebenarnya nggak ada drama, bro. Dramanya itu apa ya, kan proses yang dibutuhkan itu kan dijalani, medical udah, sekarang tinggal nunggu dokumen-dokumen yang dikirim dari Argentina aja, dari Talleres sama Independiente. Sekitaran besok, karena perbedaan waktu, besok itu baru datang. Ya udah, habis itu tanda tangan, udah nggak ada apa lagi. Jadi aman ya kalau si Palacios ini, kecuali kalau nanti tiba-tiba bapaknya berubah pikiran ya, wah waktunya ada yang nggak jadi kan karena ini minta duit lebih si Samardzic. Sekarang Samardzic kan ke Atalanta ya kalau nggak salah ya. Akhirnya emang berapa dapat gaji dia? Apa lebih banyak daripada yang ditawarkan di Inter? Nggak tahu sih. Anyway, itu soal si Palacios aman sih ya. Aku sangat positif dengan Palacios nih. Dari manajernya juga udah bilang dia bagus, bisa kok, pasti bisa. Kita lihat saja nanti, semoga aku nggak salah ya. Berikutnya adalah Davide Fratesi. Ada kabar buat kawan-kawan yang kemarin pengen lihat Fratesi starter. Nah, kemungkinan Fratesi akan jadi starter lawan Atalanta karena si Mkhitaryan dia sudah jadi starter 2 kali dan pertandingan terakhir lawan Lecce dia main full 90 menit. Jadi di sini diinikan bahwa Inzaghi siap untuk memberikan posisi starting line up itu pada Fratesi, dan ini bukan hanya untuk membuat senang si pemain karena dia sudah cetak assist, kemarin juga mainnya udah lumayan oke, walaupun aku tetap masih dengan pendapatku ini pemainnya masih gerasa gerusuk, tapi at least gerasa gerusuk dia itu berguna gitu loh, dan dia energik sekali, bisa memberikan fisikalitas yang sangat dibutuhkan.
untuk lapangan tengah Inter. Jadi pengangkut air lah, sehingga Barella mainnya bisa lebih teknikal lah, nggak ikutan yang lari ke sana kemari gitu sih. Nah, ini menarik, tapi aku tetap sih pingin lihat Zielinski. Zielinski itu aku ingat banget waktu Napoli juara, ini one of the best midfielder di Serie A. Cuman sayang aja sekarang belum dapat kesempatan. Tapi kan kemarin dia baru sembuh dari cedera, mungkin memang dianggap aduh jangan dulu deh, ntar aja. Lawan Atalanta, feelingku semakin kuat bahwa dia akan jadi starter. Nah, berikutnya adalah Lautaro Martinez. Dia benar-benar berusaha keras, guys. Il Capitano kita berusaha keras agar bisa bermain lawan Atlanta, mengembalikan kondisi fisiknya. Dan kemudian ini beritanya kan tanggal 28 Agustus. Ada di berita baru di 29 Agustus bahwa bang bang major boost for Inter Milan as Argentina FIFA World Cup champion ready. Sudah siap dan ingin menjadi pemain yang dimainkan dalam pertandingan lawan Atalanta. So aku respect banget sih dengan Lautaro, benar-benar memotong ininya liburnya, kemudian kena cedera sedikit, mempersiapkan diri, berusaha menyembuhkan diri. Pokoknya begini, dari yang aku baca di beritanya adalah dia sudah pasti, hampir pastilah ya, karena kepastian hanya milik Tuhan. Sudah hampir pasti bermain lawan Atalanta. Cuman yang masih meragukan adalah sepertinya dia belum bisa bermain full 90 menit. Jadi sekarang dari sisi Inzaghi, pertanyaannya adalah Inzaghi harus memutuskan apakah Lautaro ini akan menjadi starter atau tetap yang main itu Marcus Thuram dan Mehdi Taremi, kemudian Lautaro main sebagai pemain pengganti. Itu yang jelas Lautaro hampir nggak mungkin sih jadi starter, karena nggak berani sih terlalu memaksakan, bro. Bayangkan baru pekan ketiga terus cedera 1 bulan 2 bulan, padahal ini krusial banget di awal-awal musim. Aku mau nanti sih aku bahas soal Juventus aja, nyenggol dikit. Alright, kita gini ke Capello dulu. Ada berita positif ya sih, bukan berita sih ya, komentar positif. Inter dan Arsenal adalah berada di antara favorit untuk Champions League. Tapi Guardiola tetap, dia intinya ngomong gini sih. Tentu saja yang pertama-tama ketika siapa yang ini nih yang favorit untuk juara gitu. Pertama-tama tentu saja Manchester City. Rumornya Pep Guardiola akan pergi di akhir musim, sehingga ini akan membuat mereka lebih lebih terpacu lagi. Wah, yuk biar kado perpisahannya manis. Apalagi jangan lupa Gundogan kembali ke Manchester City gratis. Gila, City ini udah kaya tapi dapat gratisan. Aduh, benar-benar hoki banget. Mereka memiliki segalanya, punya pengalaman, determinasi, punya kualitas, dan Haaland kelihatannya lebih bagus lagi dibandingkan musim lalu. Haaland lagi-lagi monster, Pak. Kalau Haaland sekarang ini agak melipir dikit. Kalau sekarang Haaland jadi top scorer lagi di Liga Inggris, berarti 3 musim. Ngeri. Kemudian dia bilang Inter. Setelah City, Inter. Mereka memiliki potensi untuk bisa kompetitif di semua kompetisi. Mereka punya skuad yang dalam dan mempunyai mentalitas yang kuat. Mereka bisa all the way pergi sampai ke ujung di Istanbul final di Istanbul lawan City itu, dan kemudian Scudetto. Selain itu tentu saja Arsenal lah, tapi aku malas lah bahas itu aja. Udah, yang penting udah Inter udah disenggol aja udah happy dah. Nanti di ngomong lah kalau bahas yang lain-lain ya. Oke, nah ini ada wawancara dengan Paolo Condo namanya. Ini adalah jurnalis Italia. Dia memulai dengan headline bahwa Inter dan Juventus jaraknya jauh dengan tim-tim lain yang mengejar. Wajar sih Juventus, karena dua pertandingan pembuka mereka sangat mengesankan menurutku. Meraih poin penuh 6 poin. Dan bukan cuma 6 poin, tapi 6 poin dan 6 gol dari 2 pertandingan. Anyway, kita lihat saja langsung wawancaranya ya. Dia bilang gini, Juventus adalah
satu-satunya tim di Serie A yang memenangkan 2 pertandingan awal. Sehingga tidak ada keraguan bahwa si Nyonya Tua men-set atau menentukan pace untuk kecepatan untuk untuk balapan menuju juara Serie A. Nah, tapi walaupun Inter sudah kehilangan poin, mereka sudah bangkit dengan kemenangan yang kuat atas Lecce. Terlebih lagi jangan lupa Inter memenangkan musim lalu dengan cara yang dominan. Sehingga Inter tidak terlihat seperti tim yang akan membiarkan Juventus atau rival lainnya mengkudeta mereka tanpa usaha yang kuat. Nah, Inter dan Juventus jaraknya cukup jauh dari tim-tim lain di Liga, kata Kondo. Dia menambahkan Inter telah menambahkan pemain pada tim yang memenangkan Liga dengan selisih 19 poin. Juventus di sisi lain telah mengeluarkan uang yang cukup banyak. Dan di 2 pertandingan pertama mereka melakukan tugasnya tanpa big signing atau tanpa nama besar yang baru mereka beli. Nah, ini yang penting. Aku sempat bahas juga di Ngobrol, kalau kawan-kawan belum nonton cek aja, mungkin nanti aku kasih linknya ya. Juventus itu 6 poin penuh Cup Miners belum main, terus dia beli lagi satu, siapa itu aku lupa. Aduh, ada satu lagi nama besar yang akan masuk ke Juventus, cuma aku lupa banget. Aku sih kayaknya Juventus yang jadi pesaing berat Inter, bukan Milan. Kita lihat saja, tapi ini adalah seru gitu loh. Aku lebih suka seru kalau dibandingkan kayak musim lalu. Masih 5 pertandingan udah Scudetto, sisanya kayak friendly doang kan. Kita lihat nanti. Ayo Juventus, kita bersaing secara sehat, nggak ada lagi yang aneh-aneh. Sekarang udah ada VAR. Kalau memang bisa juara berarti beneran juara kan gitu. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.